Pada saat Jepang sudah berada di ujung kekalahannya, mereka membentuk PPKI yang terdiri atas perwakilan beberapa kelompok di Indonesia. Tidak seperti BPUPKI yang anggotanya dipilih oleh pejabat militer Jepang di kalangan Angkatan Darat ke-16. Anggota PPKI dipilih oleh Jenderal Terauchi yang merupakan penguasa perang tertinggi di Asia Tenggara. Oleh karenanya, anggota PPKI berasal dari berbagai wilayah jajahan Jepang di Indonesia. Pada 9 Agustus 1945, Soekarno, Mohatta, dan Rajiman Weddiodiningrat berangkat menuju Dalat, Vietnam. Mereka bertemu dengan Jenderal Terauchi pada 12 Agustus 1945. Apakah kalian tahu apa yang disampaikan oleh Terauchi kepada para pimpinan PPKI dalam pertemuan itu? Ia menyampaikan bahwa tidak lama lagi Jepang pasti akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Oleh karenanya, PPKI dibentuk untuk mempersiapkan pemberian kemerdekaan itu dan Indonesia diminta ikut berjuang bersama Jepang dalam perang. Para pemimpin kita kemudian kembali ke Indonesia pada 14 Agustus 1945. Beberapa surat kabar memberitakan tentang hal ini. Pernyataan Soekarno bahwa Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga diberitakan beberapa surat kabar. Judul berita yang ada di surat kabar seperti Asia Raya dan Tejahaja sebenarnya berasal dari pidato Soekarno saat ia dan pemimpin PPKI lainnya sampai di Bandara Kemayoran pada 14 Agustus 1945, sepulang dari pertemuan dengan Terauchi di Saigon, Vietnam. Pada saat itu Soekarno menyampaikan, pernyataan ini merupakan sebuah kiasan yang bermakna bahwa kemerdekaan Indonesia akan segera diproklamasikan dalam waktu dekat. Berikut anggota-anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada malam hari, tanggal 15 Agustus 1945, terjadi perbincangan yang menegangkan antara Wikana, Chahirul Saleh, Darwis, dan kawan-kawan dengan Soekarno di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Mereka mendesak agar Bung Karno dan Bung Hatta bersedia memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu sidang PPKI tanggal 16 Agustus 1945. Namun, kedua tokoh tersebut menolak permintaan para pemuda. Setelah gagal meyakinkan kedua pemimpin tersebut, para pemuda mengadakan rapat di Cikini 71 dan bersepakat untuk mengasingkan kedua tokoh ini ke Rengas Dengklok. Bung Karno dan Bung Hatta dijemput oleh anggota PETA pada dini hari saat hendak makan sahur dan dibawa ke Rengas Dengklok. Hampir sehari penuh, Soekarno dan Hatta berada di tempat itu. Meskipun para pemuda menginginkan kedua tokoh itu segera melaksanakan proklamasi tanpa ada kaitan dengan Jepang, mereka tetap tidak berani memaksakan kehendaknya kepada kedua tokoh tersebut. Sekali lagi, para pemuda gagal mendesak agar Bung Karno dan Bung Hatta bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di sana. Sementara itu, di Jakarta tercapai kesepakatan antara Ahmad Soebardjo, wakil dari golongan tua, dan Wikana, wakil dari golongan muda agar proklamasi harus terjadi di Jakarta. Hal itu didukung pula oleh kesediaan Laksamana Muda Tadashi Maeda untuk menyediakan tempat tinggalnya sebagai tempat pertemuan dan bersedia menjamin keselamatan mereka. Berdasarkan kesepakatan itu, Ahmad Soebardjo ditemani Yusuf Kunto berangkat menuju Rengas Dengklok menjemput Soekarno dan Hatta. Sewaktu rombongan sampai di Rengas Dengklok, hari sudah mulai gelap. Di tempat itu, Ahmad Soebardjo berhasil pula meyakinkan para pemuda bahwa proklamasi akan diumumkan pada 17 Agustus 1945. Dengan adanya jaminan dari Ahmad Soebardjo, akhirnya Soekarno dan Hatta dilepaskan oleh para pemuda dan kembali ke Jakarta. Kedua tokoh ini sampai kembali di Jakarta pada malam harinya. tanah